Oke, baiklah kawan-kawan semua, untuk hari ini kita perjalanan menuju ke Pantai Pasir Mayang ya kawan-kawan semua ya. Ini Pantai Pasir Mayang ini sangat viral sekali dan sangat ramai sekali di hari libur-libur seperti ini. Tapi kita untuk saat ini tidak terlalu ramai karena orang sudah pada pulang semua ya. Kita berjalan di sore-sore hari ya teman-teman, karena kita akan menikmati matahari terbenam ya, karena terlihat jelas ya. Terlihat jelas dari pantai ini karena dia lurus dengan aliran sungai ya teman-teman. Ini pantai yang berada di pinggir sungai aslinya teman-teman ya, bukan pinggir laut ya, seperti halnya pantai seperti biasanya. Mungkin teman-teman biasa kalau ke pantai Amal atau ke pantai Nipa-Nipa ya, sama seperti itu ya kondisinya kawan-kawan ya. Nah, daripada itu kita akan berjalan-jalan menuju ke pinggir pantainya dan kondisi di sekitaran perumahan pantai Pasir Mayang ya. Nah, untuk perjalanan menuju ke sini ya kawan-kawan ya, menempuh jarak 14 km dari jalan raya. Nah, kalau dari Pondok kita bisa menyewa kapal atau perahu kecil atau pelotok biasa disebut di sini ya kawan-kawan ya. Nah, ini saya sedikit bercerita tentang bagaimana asal mulanya adanya kampung Pasir Mayang ini ya teman-teman. Ini adalah asal mulanya dari wilayah Pasir ya teman-teman, yang mana zaman dulu pertama kalinya kerajaan yang ada di Kabupaten Pasir ini adalah di Pasir Mayang, yaitu yang dipimpin oleh ratu, yaitu seorang Ratu Burak Dayak. Yaitu Ratu Burak Dayak ini maksudnya darahnya berwarna putih seperti ya getah kates seperti itu ya teman-teman, atau getah pepaya. Nah, seperti itu, darahnya warna putih. Memang dia bukan dari golongan manusia ya teman-teman, tapi dari golongan jin ya. Dia memimpin manusia karena zaman dahulu jin dan manusia itu dia istilahnya tidak berjarak, tetapi istilahnya jin-jin yang seperti ini ya kawan-kawannya sudah ilmunya tahapnya tinggi dan memimpin, dan jin baik dan memimpin. Nah, untuk pada zaman dulu, pada zaman kerajaannya ya teman-teman, di sini nih orangnya sangat ramai, mungkin lebih ramai daripada yang saat ini yang teman-teman lihat permukiman seperti ini. Nah, namun permukiman di tempat ini ya sekarang dihuni oleh suku, yaitu suku Bugis, Banjar, Pasirnya sedikit juga ada ya teman-teman, Pasir, Bugis dan Kubajau yang otomatis mendiami di wilayah ini kalau pada zaman dulu suku Pasir. Nah, kejadiannya runtuhnya kerajaan dari kerajaan Pasir ini yang ada di Pasir Mayang ini, mungkin teman-teman kalau menuju ke belakang daerah makam akan melihat makam besar, yaitu makam Ratu Burak Dayak. Disebut makam, mungkin cara dia kalau ibarat kata di luar Jawa disebut dia moksa, dia kembali ke alamnya sebagai tempat asal muasalnya ya teman-teman. Nah, di sedikit saya cerita bagaimana cerita kehilangan atau kembalinya si Ratu Burak Dayak ini ke alamnya atau ke tempatnya asalnya ya teman-teman. Beginilah ceritanya. Nah, pada suatu saat pada zaman dulu ya teman-teman, saya nggak mau sebutkan sukunya ya teman-teman, mungkin bisa nerka atau tanya-tanya ke orang, karena di Facebook ini kalau kita menyebutkan suku atau ras nanti disebut rasis ya teman-teman. Nah, makanya itu pada zaman dulu ya ada seorang pemuda yang sengaja dari kerajaan Pulau Seberang sengaja dilepaskan atau diturunkan situ atau dibuang di situ ya teman-teman ya, di pinggir sungai atau di pantainya situ, sehingga dengan kebaikan, memang sesuai sebutan orang, kami orang Pasir ini adalah Pasir Buen Kesong. Saking baiknya teman-teman itu si ratu kami atau raja kami atau putri kami itu menerima seorang yang tidak dikenalnya dengan baik sebagai warganya, diterima sebagai orang dalam, sebagai anggota kerajaan. Nah, itulah makanya kami ini disebut, orang Pasir ini disebut sebagai Pasir Buen Kesong, artinya Pasir baik hati. Nah, itu semboyan pada zaman bupati kita kemarin, yaitu Ridwan Swidi. Itu semboyan itu memang benar. Sebenarnya semboyan itu sedikit kalau menurut kami adalah semboyan ya sedikit mengolok ya teman-teman. Karena baiknya hatinya tadi, sang ratu ini menerima dia, dan sang ratu membuat sayembara ya teman-teman, sayembara. Dia baru mau menikah dengan orang yang sama seperti dia, berdarah putih. Nah, itu dia. Setelah sayembara itu didengar oleh pemuda yang lintang lantung tadi atau pemuda buangan tadi dari Pulau Seberang ya teman-teman, dia dengan cara liciknya dia ya teman-teman, cara liciknya dia
dia mengganti atau menyucuk di setelah nadinya teman-teman menggunakan getah kates ya teman-teman. Nah, menggunakan getah kates tadi, sehingga waktu sayembara tadi ya teman-teman ya, nah pas sayembara tadi dia menggores tangannya, nah terlihatlah darahnya putih, padahal itu adalah getah kates. Nah, kita entahlah kenapa, karena kita mudah sekali dibodohi. Ini sebenarnya cerita seperti ini adalah menunjukkan kepada generasi berikutnya bahwa orang dari Pulau Seberang itu tidak bisa dipercaya teman-teman. Karena kami ada sebutan, yaitu manusia suka menipu ya teman-teman, suka menipu. Makanya hati-hati dengan mereka. Itu sebenarnya sebagai contoh, sebagai cerminan buat kami, sebagai pandangan agar kami berhati-hati dan waspada dengan yang satu ini ya teman-teman. Tapi tidak semua juga seperti itu, tapi kebanyakan ya teman-teman. Nah, kemudianlah menikahlah mereka berdua ya teman-teman. Menikahlah sang ratu Juradaya tadi dengan itu. Tahun sekian tahun ya teman-teman, terjadilah suatu ketika ya, singkat cerita ya teman-teman, satu singkat cerita ya. Nah, kemudian ini pada suatu saat sang ratu ini menyuruh dia untuk membuat sebuah pondok atau gubuk di tengah ladangnya teman-teman. Nah, secara tidak sengaja ya teman-teman, secara tidak sengaja sang pemuda tadi, pembohong tadi ya teman-teman, dia terluka ini ya teman-teman, yaitu bukan tertipu, sebenarnya dia setahu saja, tapi dia memberi contoh bahwa dari suku Pulau Seberang ini tidak bisa dipercaya orangnya ya teman-teman, kebanyakan menipu dan mengejar kita ya teman-teman. Kita tidak menjelekkan sesuatu, tapi ini fakta sejarah. Orang tua kita sering bercerita, memang pada zaman dulu orang tua kita memang melarang dengan mereka ini, karena memang kalau dari pihak laki-laki kita ya mau minang dari si perempuan dari mereka, pasti kita diberi uang yang dimintai uang yang sangat besar untuk acara pernikahan atau disebut yang maharnya lah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jika dari mereka laki-laki mau melamar anak kita, mereka istilahnya mau melamar anak kita itu dengan cara gratis ya teman-teman. Itu banyak sekali contohnya di lingkungan keluarga kita sendiri atau keluarga saya, banyak sekali. Kita nggak ngomong, itu fakta. Memang nggak semua, tetapi kebanyakan ya teman-teman ya, kebanyakan atau rata-rata. Makanya kita mesti hati-hati sebagai sanak keturunannya teman-temannya. Nah, karena bukannya kita aja yang bisa terkena seperti itu dari suku saya saja, karena suku yang lain juga bisa terkena kalau menikah dengan mereka ini. Kebanyakan seperti itu ya teman-teman. Itu adalah sebuah contoh saja mungkin sang ratu kami. Memang sang ratu kami ini masih ada, masih hidup mungkin ya, karena orang pernah pada zaman dulu menggali dari si rumah atau kuburan sang ratu ini. Tapi hati-hati, sangat berbahaya teman-teman, karena dilindungi kita bisa muntah darah. Oke.